yang didukung sama militer, sama polisi, oleh ABRI saja bisa jatuh. Masa Jokowi nggak bisa jatuh? Pasti bisa jatuh. Kalau saudara-saudara bersatu, mari berbondong-bondong datang ke MPR, menuntut supaya MPR mencabut amanat Jokowi sebagai presiden. Cabut. Yang ikut mendukung pertemuan ini adalah aliansi tarik mandat. Saya dan teman-teman yang lain, saya tidak tahu kalau ada kumpul di belakang ini. Saya termasuk yang lain-lain itu masuk dalam yang namanya rakyat bergerak. Bahkan sekarang ditambah lagi Pribumi Bangkit Bergerak. Setuju. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Siap turunkan Jokoduk. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Setuju. Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Siap turunkan Jokoduk. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Selamat datang dan jumpa lagi di Spider KB Channel TV yang selalu hadir dengan opini dan edukasi tanpa ilmu sundul langit, yang penting berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalinya Rizik Syihab di Indonesia semakin membuat politik memanas. Kalau berangkat atau kaburnya saja sudah masalah, tentu pulangnya akan lebih bermasalah. Sebenarnya hal itu sudah bisa diprediksi. Negara seolah terlecehkan pada saat Rizik Syihab diarap dengan bebas berkoar dan bisa memberikan komando terhadap ormas yang dipimpinnya. Padahal masih ada kasus hukum di Indonesia. Seolah ingin diperhitungkan keberadaannya selama ini sebagai orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tentu saja pulangnya mempunyai misi bagi dia. Permasalahan hukum yang membelitnya bisa hilang dengan sendirinya, atau mempertontonkan kekuatan masanya agar masalah hukum hilang dengan kompromi politik. Mengapa saat ini masalah yang membesar terhadap HRS justru masalah hukum yang baru mengenai undang-undang kesehatan, bukan masalah sepak terjang sebagai ketua ormas? Disinilah memang kontroversinya. Kita dibuat hanya melihat tontonan adu kekuatan antara Rizik Syihab, shadow politik, dengan pemerintah. Jadi hal konyol bisa terjadi karena pertarungannya bukan saling mematikan, tapi saling memalukan dan merendahkan sambil melihat respon publik. Kemana respon publik mayoritas bergerak arahnya? Kalau sudah kelihatan, baru mereka keluarkan jurus mautnya masing-masing. Untuk itu, kaburnya Rizik Syihab diawali masalah Undang-Undang ITE, Cat Mesum Firza, dan beberapa kasus lain. Pulangnya Undang-Undang Kesehatan, dan apabila berhasil
maka makar adalah tindakan akhirnya. Demikian sebaliknya, kalau riset bisa membawa arah publik mayoritas mendukungnya, maka juris revolusi dan gulingkan kekuasaan adalah hasil akhirnya. Lalu mengapa ada perselisihan memanas kalau semua menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI serta tunduk pada pemerintahan walau ada catatan kritisnya? Itulah politik. Anda kalau sering menonton film Mandarin tentang kerajaan Cina, isinya banyak masalah politik, bagaimana intrik menjatuhkan raja atau panglima perangnya yang dikagumi masyarakat. Mereka harus bisa bermain di wilayah abu-abu dan peran shadow politik atau gamblangnya sponsor di balik layar lah yang sebenarnya bermain karena mereka yang punya materi dan akses di sistem pemerintahan. Shadow politik akan lebih gencar perannya saat sebuah kekuasaan dalam kondisi lemah, baik dari segi ekonomi atau politik. Menurut sebagian masyarakat, hukum kesannya terbang pilih. Bagaimana penjelasannya? Kalau Anda tanyakan juga di mana ada negara atau kekuasaan yang bisa menjalankan hukum secara seadil-adilnya, juga Anda susah cari contohnya. Pasti juga ada kekurangannya. Hukum Allah pun juga demikian. Di antara dua orang yang sama ibadahnya, rezeki, ujian, dan cobaan belum tentu sama. Yang penting Anda melanggar hukum atau tidak, apalagi sebagai tokoh atau pemimpin. Jadi dari kasus HRS memang kasusnya multidimensi karena bercampur dengan politik. Jadi kita lihat arah angin saja, kemana angin berpihak. Disitulah pohon akan tumbang. Saya kira bagi Anda yang punya daya kritis bisa menerima pesan yang saya sampaikan, dan sebentar lagi akan ada endingnya. Mudah-mudahan tonton terus video-video Spider KW Channel TV, dan jangan lupa share, like, and comment, subscribe, dan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.